Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Ayu mau membahas tentang reaksi redoks yang materinya sudah Bu Ayu share minggu kemarin. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi oksidasi reduksi. Jadi apa yang terjadi di suatu reaksi, kita akan bahas dulu pengertiannya. Nah, kalian mungkin pernah melihat ada jembatan besi berkarat, atau yang paling sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita bertemu dengan habis kita kupas pakai pisau yang tanpa dilapisi dengan stainless atau logam lain, kita sering temukan besinya itu berkarat atau pagar berkarat, sering ya sejenis ini. Nah, kalau ada besi berkarat, maka ini termasuk sebagai contoh reaksi reduksi dan oksidasi. Loh, kenapa kok bisa seperti ini? Mari kita lihat di slide berikutnya. Jadi ada 3 konsep oksidasi dan konsep reduksi. Jadi konsep oksidasi reduksi itu ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian konsep pelepasan dan pengikatan elektron, yang terakhir adalah konsep bilangan oksidasi yang nanti akan lebih lanjut kita pelajari. Jadi, untuk konsep pengikatan dan pelepasan oksigen dikatakan sebagai reaksi oksidasi jika pada reaksinya ada pengikatan oksigen. Jadi, kalau tadi ada reaksi dari besi, besi itu kan berarti Fe berikatan. Ketika berikatan berarti dia bereaksi, ya. Jadi bereaksi dengan oksigen itu berarti ada pengikatan. Maka akan menjadi Fe2O3. Awalnya oksigennya itu terlepas di udara. Setelah reaksi besinya oksigennya diikat oleh besi. Ini berarti terjadi pengikatan oksigen. Nah, nanti kalau misalnya ada reduksi, itu kalau misalnya ada reaksi contoh reaksi Tollens ya. Jadi ada bereaksi Tollens. Jadi ada Ag2O bereaksi dengan karbohidrat ya. Jadi kalau ada bereaksi dengan karbohidrat, misalnya C2H5O seperti ini, C2H6O. Nah, ini bereaksi dengan alkohol. Nanti akan ada, ini 4 ya, 4. Terus kemudian Ag-nya terlepas, terus menghasilkan O2. Nah, ini seperti ini. Awalnya oksigennya diikat, setelah reaksi oksigennya dilepas. Jadi ada pelepasan O2 atau setelah reaksi O2-nya bebas. Kalau yang ini tadi pengikatan karena setelah reaksi O2-nya diikat atau menjadi satu dengan senyawa lain. Nah, ini adalah konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang berikutnya adalah jika ada konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Oksidasi itu terjadi jika atom melepaskan elektron, sedangkan reduksi adalah terjadi pengikatan elektron. Nah, kalian pernah ingat bahwa ketika terjadi terjadinya ion positif. Contoh pada reaksi natrium menjadi
Na+. Nah, apa yang dilakukan Na ini untuk menjadi Na+? Yang dilakukan adalah melepaskan satu elektron. Berarti kalau ada seperti ini atau setelah reaksi ada elektron yang bebas, maka ini dikatakan adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi pembentukan ion negatif ya. Ini kan pembentukan ion positif. Kalau ini adalah pembentukan ion negatif. Contoh kalau ada atom Cl kemudian menjadi Cl-. Apa yang dilakukan oleh atom Cl sehingga memiliki muatan negatif? Karena Cl ini menerima atau menangkap elektron. Elektronnya kemudian menjadi satu dengan atom. Jadi setelah reaksi tidak ada elektron bebas. Nah, untuk cara ini kalian boleh melihat reki ya. Jadi kalau kamu apa itu reki? Reduksi elektron di kiri. Nah, kalau kamu menemukan ada elektron berada di kiri reaksi, ini berarti di kiri, maka itu adalah reaksi reduksi. Seperti itu ya. Coba kalau misalnya dari K plus menjadi K, ini kan berarti kebalikan dari reaksi yang ini ya. Ini kan dari atom menjadi ion. Kalau ini ion menjadi atom, berarti apa yang dilakukan yaitu menangkap elektron ya. Maka karena ini ada elektron di posisi kiri, maka reaksi ini adalah reaksi reduksi. Seperti itu mudahnya. Nah, untuk konsep bilangan oksidasi, maka kita perlu melihat bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya naik atau bilangan oksidasinya turun. Aturan mainnya gimana? Kalau kita menghitung bilox nanti akan ada beberapa aturan yang perlu kamu pahami. Ada beberapa aturan. Yang pertama adalah unsur bebas. Unsur bebas memiliki bilox 0. Jadi kalau atom atau senyawa itu tidak berikatan dengan senyawa lain maka biloxnya 0. Contoh, kalau ada Na saja, magnesium, Fe, O2, Cl2, H2 seperti ini, maka biloxnya adalah 0. Kemudian untuk bilox molekul senyawa, jika aturan yang pertama untuk senyawa adalah kalau senyawanya itu netral, maka jumlah biloxnya adalah 0. Contoh, kalau kita melihat H2SO4. Nah, seperti ini. Ini adalah senyawa netral. Tandanya apa? Karena tidak ada muatannya. Sehingga kalau dijumlah bilox H ditambah dengan bilox S ditambah dengan bilox O, ini bilox BOH, bilangan hidrogennya di sini berapa? 2, maka di sini kita kali 2. S-nya kita kali 1 karena di sini jumlahnya 1 dan O kita kali 4 karena jumlahnya 4. Nah, kalau dijumlah bilox H, 2 bilox H ditambah 1 bilox S ditambah 4 bilox O adalah 0. Contoh lagi, kalau ada H2O, berarti H2O ini 2BOH karena hidrogennya 2 ditambah 1 bilox O itu sama dengan 0 karena H2O di sini adalah senyawanya netral. Oke, lanjut ya. Bilox H dalam senyawanya adalah +1,
bilox O dalam senyawanya adalah plus 2. Jadi kalau tadi ada H2O, kalau ada H2O, maka kita buktikan ya, 2BO, 2BOH ditambah dengan 1BO oksigen sama dengan 0 karena H2O senyawanya netral. Maka 2 dikali setiap 1H adalah plus 1 ditambah setiap bilangan O adalah min 2. Apakah benar? 0. 2 kali plus 1 berarti plus 2. Plus sama minusnya tetap di bawah ya. Ditambah dengan min 2 sama dengan 0. Berarti sudah membuktikan ya bahwa plus 2 sama min 2 sama dengan 0. Kemudian golongan 1A, 2A, dan 3A masing-masing memiliki bilox plus 1, plus 2, dan plus 3 di dalam senyawanya. Jadi kalau ada NaCl, maka bilox Na di sini adalah bernilai plus 1. Kalau ada CaCl2, bilox Ca dalam senyawanya adalah plus 2. Kalau ada aluminium oksida seperti ini, maka bilox Al adalah plus 3. Jadi kalau atom-atom ini berada dalam senyawanya, berarti biloxnya tidak lagi 0. Nah, bilox ion adalah sama dengan muatannya. Jadi kalau tadi ada Na dalam keadaan bebas, NaCl dalam keadaan bersenyawa, dan Na plus. Nah, ini biloxnya adalah 0 karena atomnya bebas. Bilox Na dalam senyawanya adalah plus 1. Nah, karena dia adalah ion, ada muatan positif di sini, maka biloxnya adalah plus 1. Contoh misalnya kalau ada SO4 2-. Nah, ini kan bukan lagi senyawa bermuatan. Maka kalau kita menghitungnya, jumlah biloxnya adalah sama dengan muatannya. Karena sulfat di sini adalah muatannya min 2, maka bilox S ditambah 4 bilox O itu sama dengan min 2. Seperti itu. Kalau misalnya ada NH4+, nah berarti ini adalah suatu ion karena dia punya muatan. Maka bilox N ditambah dengan 4 bilox H itu sama dengan plus 1, atau jumlah bilox sama dengan muatan ionnya. Jadi karena tadi di sini muatannya plus 1, maka jumlah biloxnya kalau dijumlah sama dengan plus 1. Seperti itu. Nah, nanti ada pengecualian. Misal di dalam senyawa difosfor oksida, maka bilox O tidak lagi tidak lagi min 2 tetapi plus 2. Dalam senyawa peroksida, nah bilox O ini sama dengan min 1. Dalam superoksida, bilox O adalah sama dengan setengah. Nah, nanti dalam senyawa hidrida itu apa? Maksudnya senyawa yang terjadi antara hidrogen dengan logam. Maka bilox hidrogen di dalam NaH atau natrium hidrida adalah plus 1. Kenapa? Karena NaH tadi kan setiap logam dalam senyawanya kan positif 1. Maka supaya sama dengan 0, bilox H itu sama dengan min 1. Seperti itu untuk aturannya. Lebih lanjut kita akan bahas di soalnya.